Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, memang sebenarnya persoalan seperti pensiun atau dibebaskan dari tekanan itu kan sebenarnya bisa aja dimulai masa-masa yang dulu juga ya, sebelum pensiun itu bagaimana kita mengelola keluarga kita. Iya. Nah, kadang-kadang dan banyak kadang, bukan kadang-kadang ya, banyak kadang itu yang saya amati, saya ngikutin ngamati juga nih. Jadi banyak para pejabat itu dengan istrinya itu takut. Rata-rata ya saya amati. Tapi ada juga pejabat yang dengan istrinya nggak takut sama sekali. Kenapa itu ya bisa? Ya ada dua dilema itu. Yang satu yang takut itu memang betul. Kenapa dia takut? Karena pernah melakukan suatu kesalahan, ketahuan. Betul. Nggak cuma sekali dua kali, sehingga akhirnya dia milih bungkam saja. Apalagi kalau pejabat instansi tertentu itu kan pisah sama istri itu kan, kalau si laki-laki pisah sama istri kan sulit untuk meminta izin di atasannya, itu kan sulit ya. Di pemerintahan itu kan sulit. Apalagi yang salah itu yang pejabatnya, laki-lakinya, Mas. Wah, itu sulit beneran. Apalagi yang istrinya tahu kelakuannya. Jadi gimana dia? Mau pisah nggak berani karena yang salah dia, akhirnya dia milih diem. Nah, ini bagi bapak-bapak pejabat yang takut dengan istri karena ketahuan. Diam di depan istrinya aja. Diem di depan istrinya, ya pas ada istrinya dia diem. Walaupun kumisnya tebel, tapi diem dia. Yang kedua adalah suaminya yang keras sehingga istrinya tertekan. Nah, kalau istrinya tertekan terus-menerus keras itu sejak dulu, sejak menikahnya, itu yang bisa menjadikan istrinya itu terkena kanker biasanya. Biasanya rata-rata kanker payudara. Ya, Tertekan karena menyimpan marah gitu, Pak. iya, karena suaminya dikasih masukan susah malah marah. Dia sendiri, si istri sendiri takut sama suaminya, tapi dia tidak bisa mengendalikan marahnya. Nah, itu yang nanti insya Allah bisa menjadi kanker payudara, itu khususnya ya, kanker payudara. Tapi kalau yang cerewet atau diem aja kelihatannya anteng begini, kanker rahim, wah ya itu dia marahnya benar-benar kuat juga disimpan. Kalau kanker payudara itu marahnya udah mau dilepas, tapi nggak berani. Tapi kalau yang diem gini, kankernya di rahim biasanya. Jadi kelihatan nggak marah, tapi dia mendem. Nah, itu kanker rahim biasanya seperti itu, atau tumor rahim. Nah, bagi istri-istri yang beda, nah ini bagi istri-istri yang agak sulit dikendalikan, jadi yang lakinya sebenarnya biasa, kemudian istrinya juga butuh perhatian yang terlalu berlebih sehingga si suami ini malah seperti kayak kacungnya si istri. Kayak kacungnya si istri. Jadi suami itu ngikutin aja apa kehendak istri. Nah, ini juga kita harus hati-hati juga. Karena pada saat umpamanya, kalau umpamanya saya dengan istri saya, ini umpama aja ya, saya dengan istri saya, kalau saya memang nggak suka berantem, istri saya juga nggak suka berantem, itu udah diomongkan dulu. Nanti kalau saya itu omongannya keras, padahal kamu nggak salah, nggak usah takut. Umpama, karena biasanya saya ngajak bercanda kamu. Nah, nanti kalau kamu salah, kalau kamu ngomong kira-kira menurutmu salah, lihat ke saya. Lihat ke saya itu maksudnya nanti saya akan koreksi omongan. Nanti kalau saya menggelengkan kepala seperti ini, jangan lanjut seperti itu. Dan itu kan sudah sejak dulu seperti itu. Jadi atas izin Allah, istri itu ngikutin. Seperti itu, ngikutin. Jadi kalau lagi nggak ini, saya gini ya cukup. Dan itu tidak sering sih, hanya insidentil, dan itu nggak tiap bulan, enggak. Malah kadang-kadang 1 tahun baru muncul, atau kadang-kadang juga nggak muncul sama sekali, atas izin Allah semuanya ya. Nah, yang kita mau ceritakan ini kan istri yang selalu merasa dirinya itu
minta diladeni sama suaminya. Betul. Jadi kondisi kalau dulu itu sebelum pensiun kan ada uang nih. Kalau pensiun, kamu pensiun dapatnya berapa? Ya uang dikit lah, dapat Uang dikit lah. ada santunan pensiun. Pensiun. Wah, saya lihat kamu tuh bilang uang dikit itu mukamu itu nggak enak. Muka ngomongnya gini Ci, ya uang dikit lah. Jadi kesel sebenarnya. Tapi nggak boleh kesel juga ya, tetap disyukuri walaupun dikit. Nah, di sini ini kan kadang-kadang istri itu nggak siap seperti itu. Nah di sini malah bisa muncul masalah-masalah baru. Kalau Haji C ada dapat uang pensiun nggak langsung dapat bonus pesangon ya gitu. Pesangon ya. Berapa pesangonnya dulu? Ya cukuplah buat acara nikahan saat pandemi lebihnya. Pandemi. Kalau umpamanya itu tidak ada pandemi, wah, betul. Ya, itu tetap disyukuri. Nah, yang harus kita perbaiki adalah bagaimana kita dengan istri kita yang sebenarnya kita sebagai imam itu disuruh menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Itu kuncinya seperti itu. Nah, inilah yang harus kita kerjakan setiap hari. Nah, kalau umpamanya seorang imam itu selalu nurut kepada istrinya, itu tidak boleh juga. Karena kalau nurutin ego, nurutin nafsunya istrinya, berarti imam ini mengiyakan. Padahal nafsunya istri itu harus direm. Kemudian istri itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan. Kemudian kalaupun si suami itu tahu istrinya sibuk terus di rumah, boleh si suami membantu. Nah ini cara Rasul kalau yang ini. Jadi si suami boleh membantu kalau istrinya memang sibuk, belum kelar itu boleh. Tetapi yang harus diketahui adalah belajar tidak mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya itu adalah pekerjaan istri. Itu sebenarnya. Nah, disinilah sebenarnya akhirnya tumpang tindih itu dimulai. Kalau mamanya si suami terlalu sayang sama istrinya, akhirnya rasa kasihan yang muncul. Rasa kasihan itu juga nafsu. Dan itu tidak dibenarkan. Dan itu tidak dibenarkan. Dia harus melatih. Sama seperti mamanya kita punya anak. Anak kita itu kita ajari agar kamu belajar rajin, kamu belajar bekerja, betul nggak? Betul. Walaupun anak itu perempuan, betul nggak sih? Tapi kenapa istri kita nggak kita ajari seperti itu? Inilah PR kita sebenarnya. Jadi pada saat umpamanya istri kita itu tidak kita ajari, kemudian anak kita ajari, ini salah sejak awal. Anak sudah benar mengajari agar bisa bekerja, tapi kita tidak benar mengajari istri untuk tidak bekerja. Nah ini yang harus PR harus dikerjakan. Berarti harus ada manajemen suami istri menurut saya. Memang sudah ada tugas suami, tugas istri kan seperti itu. Istri Rasul juga meladeni beliau, meladeni Rasul sebenarnya. Tapi pada saat Rasul itu selesai pulang, kemudian istrinya itu masih dalam kondisi sibuk, Rasul pun membantu istrinya, membantu. Nah itu boleh istilahnya. Tetapi kalau umpamanya istrinya itu nggak ngapa-ngapain, duduk manis kayak ratu, kemudian suaminya ngepel, suaminya cuci-cuci baju, kemudian nyetrika, kemudian macam-macam lah. Ini kan ada sesuatu yang salah di titik ini. Nah inilah harus kita pahami apa yang salah di saya, apa yang salah di istri saya. Bukan mau marah, bukan mau menang-menangan, tidak. Tetapi kita belajar untuk ada di posisi masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau umpamanya saya dengan istri saya, kan istri saya kan biasanya punya uang bulanan tuh, rata-rata kan begitu. Si suami biasanya ngasih untuk bulanan. Nah, karena kalau bulanan itu jelas. Nah, karena saya melihat istri saya itu, ya menurut saya itu ya baik dan sebagainya.
Akhirnya saya juga akan memberikan bonus tiap bulan. Bonus tiap bulan anggap aja itu seperti gaji, ya mirip lah tiap bulan. Nah, itu nanti bisa aja tiap beberapa bulan sekali, ya saya akan memberikan bonus lebih besar daripada yang tiap bulan. Karena apa? Karena dia sudah mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak dengan baik. Jadi istilahnya itu rasa terima kasih saya kepada istri saya. Dan itu pun tidak dengan apa-apa. Kalaupun umpamanya tidak ada sesuatu di rumah, ya semuanya harus kerja. Ya istri saya, ya anak saya yang gede-gede semuanya kerja. Ngepel, nyapu dan sebagainya itu harus dipenuhi. Karena itu memang tugas seperti itu. Nah, insya Allah seperti itu. Nah, kalau bagi istri yang memang sudah sejak awalnya ongkang-ongkang, nah ini biasanya suami itu mau memulai juga bingung. Jadi biasanya kan gini nih, seseorang itu apalagi sudah hidup berdampingan itu kan sudah tahu karakter masing-masing. Karakter istrinya ya tahu, karakter suaminya tahu. Nah, yang agak lebih sulit itu pada saat kita mau merubah sesuai dengan karakter syariat Islam. Nah, inilah yang harus kita rubah. Disitulah kita sebagai imam itu harus mengatur. Jadi jangan sampai istri itu juga sebagai ratu hanya duduk-duduk manis, nyuruh, kemudian keinginannya harus ingin diperhatikan, tapi keinginan suami nggak diperhatikan. Kalau saya mudah-mudahan istri saya sekarang akhir-akhir ini sudah mulai paham Pak Ustadz. Karena kan paham kalau kamu suaminya gitu maksudnya. Paham kalau saya suaminya. Karena udah sering dengar juga itu kajian-kajian Pak Ustadz. Jadi ya alhamdulillah cukup membantu Pak Ustadz. Karena saya sendiri ya juga bingung itu. Iya, jadi memang harus kita ketahui sulit untuk menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu sulit. Ya, slogan itu sangat bagus, tetapi pada saat kita mau mengerjakan sulit karena itu berbenturan dengan berbagai nafsu sebenarnya. Mengungkapkan rasa sayang itu kepada istri dan keluarga bukan semata-mata mengerjakan pekerjaan istri. Tidak seperti itu. Gimana itu caranya Pak Ustadz? Ya dikasih tahu, karena memang itu tugasnya masing-masing. Kayak kamu tugasnya apa, saya tugasnya apa, kan ya begitu tugasnya toh. Kan begitu, bukan karena saya sayang sama kamu terus kamu ongkang-ongkang saya ngerjain, kan nggak begitu. Bener. Kan ada nanti suatu ketika saya bantu kamu, kamu bantu saya, begitu-begitu aja kan normal sebenarnya. Jadi tidak menekan pasangan yang lain. Nah, disitulah susahnya di dunia itu mengatur pasangannya, entah suaminya atau istrinya. Karena apa? Mumpung kita ada di dunia, kita mencari ridho Allah Ta'ala itu di sini. Mencari ridho Allah itu di sini. Mencari ketaatan Allah itu kepada Allah itu ya di dunia ini. Karena nanti kalau kita itu sudah di akhirat udah nggak bisa. Nanti rugi kita itu, baru nangis setelah di akhirat. Wah, saya salah nggak taunya ya. Nah, nangis sudah. Kalau udah di akhirat udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tinggal menunggu keputusan dari Allah Ta'ala. Dan itulah, nah makanya bagaimana kita itu suami yang bisa menolong istri, yaitu tunjukkan bahwa kita itu imam yang baik, yang benar di hadapan Allah, dan juga harus walaupun tidak bentak-bentak istri, yang nggak perlu, tapi kasih tahu pengertian, ayo kerjain, jangan malas, seperti itu. Karena maunya kalau momennya kita itu mau nyenengin hati istri, kan kamu tahu maunya istri itu ya berdua, ngalor ngidul kan begitu.